Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran Murji'ah. Di sini di kelompok ini saya bersama kedua teman saya yaitu Nursania Qurratina dan Wardatul Imaniyah. Pengertian dari Murji'ah. Kata Murji'ah menurut bahasa berasal dari kata irja, mempunyai beberapa pengertian antara lain. Pertama, penangguhan, karena mereka menangguhkan perbuatan dari niat dan balasan. Kedua, berarti mereka memberi harapan, bahwa Murji'ah berasal dari kata al-roja yang berarti harapan. Jadi, al-irja bermakna kita al-roja atau memberi harapan. Dua makna inilah yang menurut Al-Syahrastani menjadi asal makna al-roja. Adapun secara istilah, Murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan. Sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Dari sini jelas sekali hubungan antara makna al-irja sebagai istilah dengan dua makna etimologinya. Berdasarkan makna pertama, mereka disebut Murji'ah karena mereka mengakhirkan atau mengesampingkan amal dari keimanan. Sedangkan berdasarkan makna kedua, mereka disebut Murji'ah karena mereka menjadikan orang-orang menjadi al-roja yang berlebihan, tanpa ada kekhawatiran sama sekali bahwa dosa-dosa yang mereka perbuat akan mencederai keimanan mereka. Ini berarti mengakhirkan atau menomorduakan amal perbuatan dari iman. Sejarah munculnya aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berdiri pada akhir abad pertama Hijriyah di wilayah Damaskus yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzani, Abu Salat as-Saman, Sabit bin Kutanah, dan Aubandiror bin Umar. Golongan ini dinamakan Murji'ah karena mereka kelompok menunda status hukum bagi seorang muslim yang berbuat dosa besar dan belum bertobat lalu ia meninggal apakah tetap mukmin atau dihukum kafir. Mereka menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Teori-teori yang melatar belakangi munculnya aliran Murji'ah. Teori pertama, irja atau ar-roja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindarkan sekretarisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori kedua, irja merupakan doktrin Murji'ah, muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. Penggagas teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah, Al-Mukhtar membawa paham Syiah ke Kufah. Kemudian muncul respon gagasan irja atau penangguhan oleh Al-Hasan untuk menanggulangi perpecahan umat. Beliau menggalakkan perdampingan dengan kelompok Syiah dan pengikutnya serta menjauhkan diri dari Khawarij. Teori ketiga, terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah dan dilakukan tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin As, kaki tangan Muawiyah. Dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yaitu Syiah pro dan Khawarij yaitu kontra, yang berpendapat bahwa
melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukum kafir. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Jadi kehadiran aliran Murji'ah pada awalnya merupakan solusi untuk menghindarkan perpecahan umat pada waktu itu, terutama dalam menyelamatkan persatuan masyarakat dari keadaan chaos. Karena tidak semua masyarakat mengetahui asal-muasal konflik tersebut, mereka tidak menyukai perdamaian daripada peperangan. Mereka lebih menyukai perdamaian daripada peperangan yang telah lama terjadi. Untuk itu, mereka memiliki komitmen untuk mengedepankan aspek keyakinan daripada amal perbuatan. Menurut kelompok Murji'ah, walaupun seseorang telah melakukan dosa besar, selama masih meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka ia tetap dianggap sebagai seorang mukmin, bukan kafir. Akibatnya muncul sikap pasif dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga tidak nampak pengaruh keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya, aliran ini juga terbawa arus di masyarakat. Mereka menjadi kelompok politik tertentu yang akibatnya tokohnya yang aktif dalam masalah tersebut. Doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Menurut Harun Nasution, ada 4 pokok. 1. Menunda hukuman atas Ali Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ariyah yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. 4. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah. Di antara tokoh-tokoh aliran Murji'ah ialah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Selain itu ada juga beberapa referensi dan keterangan para ulama menyatakan bahwa di antara tokoh-tokoh paham Murji'ah adalah sebagai berikut: Jahm bin Sufyan, Abu Musa as-Salah, Yunus as-Samari, Abu Samar dan Yunus, Abu Syuaiban, Abu Marwan al-Ghaila bin Marwan ad-Dimaski, Al-Husain bin Muhammad an-Najjar, Abu Haifah an-Numan, Muhammad bin Syabib, Ma'zu at-Taumi, Basar al-Murisi, Muhammad bin Karam as-Sirijtani. Adapun pemimpin dari kaum Murji'ah adalah Hasan bin Bilal al-Muzni. Abu Salat as-Samman meninggal pada 152 Hijriah. Sauban, Dirar bin Umar, penyair mereka yang dikenal pada masa Bani Umayyah adalah Sabit bin Kutanah dan yang mengarang sebuah syair tentang i'tiqad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Pemikiran aliran Murji'ah: al-iman, as-salamah, dan tasamuk. Al-iman berarti konsep iman, as-salamah berarti dasar keselamatan, dan tasamuk berarti toleransi. Konsep iman: iman menurut mereka merupakan 2 rukun. Pertama, membenarkan dalam hati. Kedua, mengikrarkan dengan lisan. Kedua rukun ini terpenuhi supaya dikatakan beriman. Kebenaran dengan hati tidak saja tidak cukup. Dengan
ikrar tulisan saja tidak cukup, meski mereka melakukan serentak di antara keduanya. Sedangkan rukun yang ketiga, yaitu mengamalkan dengan perbuatan bukanlah merupakan rukun iman. Salah satu ciri aliran Murji'ah tentang tahdid makna al-ilman atau batasan tentang keimanan. Menurut Murji'ah, penetapan keimanan seseorang sangat sederhana, cukup dengan pembenaran dalam hati atau tasdik fi al-qalb. Dengan istilah lain, mengenal Allah cukup dalam hati. Tidak harus dibarengi dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Konsekuensinya, seseorang yang telah beriman dalam hati berarti mereka sudah dikatakan mukmin atau muslim. Dasar keselamatan, salamah. Dasar pokok keselamatan adalah hanya iman. Selama masih ada iman, mereka setiap bentuk kemaksiatan tidak dapat mendatangkan mudarat atau gangguan terhadap seseorang. Untuk mendatangkan pengampunan, cukup menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan mati kafir. Dengan kata lain, kelompok Murji'ah memandang perbuatan atau amal tidak sepenting iman. Adapun bagi seseorang yang lalai menunaikan ibadah atau terjerumus melakukan dosa-dosa besar, menurut tokoh Murji'ah tidaklah mungkin menentukan hukum bagi orang itu di dunia ini. Hal itu haruslah ditangguhkan kepada Tuhan untuk menentukan nasibnya di hari kiamat. Dari sinilah timbul istilah Murji'ah. Pengikut Murji'ah sangat mengagungkan keyakinan atau keimanan dan menomorduakan amal perbuatan karena kemaksiatan yang mereka lakukan karena kemaksiatan yang dilakukan seseorang tidak dapat mempengaruhi kualitas imannya sebagaimana tidak berfungsinya ketaatan seorang kafir. Maka derajat iman lebih tinggi dan tidak dapat disamakan dengan amal. Yang ketiga, toleransi atau tasamuk. Toleransi adalah sikap yang menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda dari diri sendiri. Tidak merasa pendapatnya paling tepat, serta tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sifat ini muncul akibat dari konsep penundaan atau penyerahan tentang status orang yang berbuat dosa besar. Bagi kaum Murji'ah, ada pelaku dosa besar, apakah dihukumi mukmin atau kafir adalah urusan Allah, bukan wewenang manusia. Sikap yang ditempuh oleh kelompok Murji'ah moderat adalah menerima perbedaan pendapat yang ada dan tidak memojokkan salah satunya. Mereka mampu menjembatani perbedaan antara kelompok Khawarij dan Syiah sebagai kelompok jamaah, sehingga kehadiran menjadi ketumpuan masyarakat umum pada waktu itu. Sekte-sekte aliran Murji'ah. Harun Nasution membagi Murji'ah secara global dalam kedua golongan besar, yaitu kelompok Murji'ah moderat dan kelompok Murji'ah ekstrim. Kelompok golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Akan tetapi dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa dan yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Oleh karena itu, ia tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang termasuk golongan moderat adalah di antara lain Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, tasdik bil al-qalbu. Artinya, mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul-Nya. Berangkat dari konsep ini, Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar, bahkan mengatakan kekufuran secara lisan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, maka ia tetap dipandang sebagai seseorang mukmin sekalipun menampakkan tingkah laku yang Yahudi atau Nasrani. Adapun kelompok
ekstrim yang berkembang menjadi 7 sekte, diantaranya yaitu sekte Yanusiyah, salah satu sekte Murji'ah yang dipelopori oleh Yunus ibnu Aun an-Naumari. Menurut kelompok ini, pengertian iman adalah percaya kepada Allah dengan menaati semua perintahnya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mencintai Allah dengan sepenuh hati, bersikap rendah hati, dan tidak berbuat kufur. Menurut kelompok ini masih mengakui definisi iman, yaitu adalah meyakini dan melaksanakan, tetapi keimanan seseorang tidak dapat hilang akibat perbuatan buruk, seperti melakukan dosa besar. Dari penjelasan di atas, nampak ciri-ciri khas ajaran Murji'ah, yaitu sifat ekstrim keimanan yang tidak mengakui adanya perubahan iman atau yazid wa yanqus akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Kelompok sekte Ubaidah. Kelompok ini dipelopori oleh Ubaid al-Mukatib. Menurut semua dosa yang dilakukan seseorang selain berbuat syirik pasti diampuni Allah. Apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah, bagi mereka tidak ada dosa yang telah dilakukan atau kejahatan yang menghancurkan terhadap keimanannya meskipun ia berbuat fasik. Sebab perbuatan jahat yang dilakukan tidak akan merusak keimanannya. Begitupun sebaliknya, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan memperbaiki posisi orang tersebut di akhirat. Mereka pasti akan sengsara karena mereka menentukan keberuntungan seseorang karena yang menentukan keberuntungan seseorang adalah keimanan, bukan yang lain. Sekte Ghazaniyah. Kelompok ini dinamakan golongan Al-Ghazaniyah karena mengikuti ajaran yang dikembangkan oleh Ghazan al-Kafi. Menurut pemikiran Ghazan al-Kafi, iman adalah pengetahuan yang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang mengatakan bahwa saya satu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi itu diharamkan atau kambing ini, maka orang yang demikian tetap mukmin, bukan kafir. Ada sekte Saubaniyah. Sekte ini dipelopori oleh Abu Sauban, berpendapat bahwa iman adalah pengenal atau pengakuan lidah kepada Allah, mengetahui dan mengakui suatu menurut akal dan wajib dikerjakan. Sekte Salihiyah, sekte yang diambil oleh nama tokoh Al-Asili Ibnu Umar Al-Salihi. Menurut paham ini, iman yang semata-mata mengenal Allah dan sebagai Sang Pencipta, sedangkan kufur adalah ketidaktahuan tetap eksistensi Allah. Amar perbuatan seperti sholat bukanlah ibadah kecuali dari orang yang beriman kepadanya, karena telah mengenalnya. Iman meliputi pengenalan kepada Allah. Ini merupakan kualitas yang tidak terbagi, yang tidak bertambah berkurang. Demikian juga kekafiran yang merupakan kualitas yang tidak terbagi, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Sekte Marisiyah. Sekte ini dipelopori oleh Bishyar al-Marisi. Paham ini meyakini bahwa pengertian iman adalah meyakini bahwa di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulnya. Juga harus mengucapkan secara lisan. Jadi ukurannya keimanan ini terkait dengan tasdik dan takrir. Maka tidak dikatakan iman jika tidak meyakini dalam hati dan tidak mengucapkan secara lisan. Sekte Karamiyah. Pendukung sekte ini adalah Muhammad bin Karam, salah satu aliran yang terakhir dari kaum Murji'ah. Pendapat ini pendirian bahwa iman adalah pengakuan secara lisan dan kufur adalah pengingkaran secara lisan pula. Sebagai sebuah aliran teologi, Murji'ah sudah menghilang dari pentas sejarah.
Dalam aspek teologi, lantaran gagasan pemikiran teologis Murji'ah sedikit memiliki kecenderungan, yaitu pertama mengilhami lahirnya pemikiran teologis bersifat dan bercorak pasif. Kecenderungan kedua dari kalangan Murji'ah, meskipun dianggap mereka menghalangi, memberikan kecenderungan pada munculnya gagasan yang sifatnya liberal dalam berteologi, atau bahkan karena ekstremitasnya dapat berimplikasi negatif sampai tahap nisil moral. Yang tidak kalah menariknya justru pada kecenderungan tiga, yaitu menimbulkan doktrin teologi pengharapan maaf. Dalam aspek politik, meskipun reputasi dalam memainkan peran politik tak spektakuler dan kecenderungan pasif memungkinkan karena paham al-irja, tetapi nampaknya juga melahirkan teologi perilaku politik unik. Kecenderungan politik unik ini munculnya dapat juga berpendapat yang beragam. Dari tipe yang pasif, ada pula yang nampaknya perilaku aditif diikuti dengan sikap, fleksibilitas, dan loyalitas yang tentunya tidak semua terkemuka dalam sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.